Salam anak-anak, selamat pagi. Satu kemurahan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita hingga pada saat ini kita masih bisa berkumpul, bertemu, walau hanya melalui sarana video. Pagi ini kita sebelum memulai kegiatan, seperti biasa kita akan masuk di dalam renungan pagi terlebih dahulu. Dan untuk itu sebelum kita masuk ke renungan, kita lebih dahulu masuk dalam doa. Bapa Surgawi, kembali kami menghampiri tata kasih-Mu, kami mengucap syukur dan segala kasih kemurahan-Mu Tuhan. Jika saat ini Kau telah memberikan kesempatan buat kami menghampiri tata kasih-Mu, dan kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Kau yang urapi di dalam kami mempelajari sebagian daripada firman-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pagi ini renungan diberi judul memberi. Ayat bacaannya di dalam kitab Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-31, dan ayat emasnya yaitu Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Bapak akan membacakan ayat emasnya aja, yaitu kitab Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa siapa yang banyak memberi berkat, diberi kelimpahan, dan siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Artinya apa? Di dalam hukum Tuhan, kita diajarkan bahwa kita harus mau memberi, atau dengan kata lain Tuhan ajarkan kepada kita di dalam firman-Nya, lebih baik memberi daripada menerima. Karena dibalik itu semua, pada saat kita memberi, maka Tuhan sendiri juga yang akan memberikan sesuatu di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita malas atau kita enggan memberi, pada satu saat juga Tuhan tidak dengan mudah memberikan berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Dalam ayat ini jelas dikatakan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Artinya apa? Kita memberi, bukannya kita berkekurangan, tetapi justru kita akan memberikan diberi oleh Tuhan suatu kelimpahan di dalam kehidupan kita. Bukannya kita berkurang, tetapi justru kita akan bertambah-tambah. Di sini dikisahkan ada seorang anak yang mempunyai kepandaian atau kebiasaan membuat kue. Anak ini pada suatu hari membuat kue dan dia teringat akan tetangganya seorang kakek yang sudah berusia, dan dia merasakan, baiklah aku berikan kue yang aku buat ini sebagian ke kakek itu. Setelah kue itu jadi, anak ini pergi ke tempat kakek tetangganya itu dan memberikan kuenya. Betapa senangnya sang kakek itu menerima kue itu, bahkan sebelum dia merasakan, dia sudah yakin bahwa kue yang diberi oleh anak itu adalah kue yang paling enak. Mengapa kakak itu menyatakan hal seperti itu? Karena kakak itu merasa ketulusan dari seorang anak itu. Dalam pelajaran ini kita mendapatkan satu pengajaran bahwa apabila kita memberikan sesuatu dengan sukarela, dengan hati yang terbuka, maka orang yang menerimanya pun akan merasakan senang pada saat menerima pemberian kita. Di dalam ayat yang ke-24 di sini dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ini hal yang luar biasa yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Karena pada masa-masa seperti ini seringkali kita itu enggan untuk memberikan apa yang dapat kita berikan. Kita mempunyai pandangan bahwa apa yang kita berikan itu adalah kalau kita nanti sudah berkecukupan. Enggak. Tuhan ajarkan pada kita,
seberapa kita mampu. Seperti contoh anak tadi, dia hanya memberikan sebuah kue yang mungkin menurut orang yang berkecukupan, apa sih artinya kue itu? Tapi karena anak itu memberikan dengan sukacita, karena memang anak itu hanya mempunyai itu, orang yang menerima pun akan sukacita. Dan pada ayat yang ke-24 tadi dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Kalau pada ayat Mas tadi dikatakan banyak memberi berkat maka diberi kelimpahan, pada ayat yang ke-24 ini ada dua hal yang seolah-olah bertolak belakang. Yang pertama dikatakan yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, tetapi yang menghemat justru hidup dalam kekurangan. Artinya hukum di dalam Tuhan itu di luar nalar kehidupan manusia. Manusia berpandangan kalau memberi itu akan berkekurangan, tetapi di dalam firman Tuhan, kalau kita mau memberi dengan ketulusan dan kesungguhan, maka Tuhan akan memberikan kelimpahan di dalam kehidupan kita. Biarlah renungan pagi ini membuka cakrawala kita, membuka hati kita, membuka pikiran kita, untuk kita mau saling hidup tolong menolong sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Sebagai seorang pelajar, apa yang bisa kita perbuat? Satu contohnya yaitu kita mau mengajak teman kita yang mungkin mengalami kesusahan di dalam pelajarannya. Kita bisa, maka kita dengan hati terbuka mau memberi bantuan kepada teman kita, mengajak belajar bersama, atau memberikan apa yang kita punya kepada teman kita yang merasa kesusahan. Ini pengajaran yang Tuhan berikan pada kita pada pagi ini. Biarlah renungan ini menjadi berkat buat kita dan menjadi pengubah di dalam kehidupan kita, untuk kita semakin hari semakin sadar dan menurut akan firman Tuhan. Sebagai ayat akhir, Bapak baca sekali lagi ayat Masnya. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Amin. Dan sebelum kita akhiri, kita masuk di dalam doa. Bapa surgawi yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami menghampiri tata kasih-Mu. Kami mengucap syukur ya Bapa, jika pada saat ini Kau telah berikan kepada kami firman-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah Kau sempurnakan firman-Mu Tuhan dengan segala kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur akan segala kasih karunia-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.